Moderator, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini maupun yang menonton kami di rumah. Selamat malam juga untuk keempat paslon. Jadi Smart City bagi kami harus berujung pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, harus berujung pada warga Kota Kupang bisa hidup dengan aman dan tenang, dan harus berujung pada peningkatan daya saing ekonomi. Untuk mencapai Smart City ini, ada 6 indikator yang harus kita jalankan. Yang pertama, smart economy, smart environment, smart living, smart people, smart mobility, dan smart government. Bagi saya dan Kakak Serena, yang terpenting adalah smart people. Karena sebagus apapun sistem yang kita bangun, tanpa SDM yang siap, tentu sistem itu tidak bisa dijalankan. Karena sistem selalu dioperasikan oleh manusia. Bagi kami, smart people lah yang utama. Smart people yang kami maksud adalah membangun SDM yang berkualitas dan berkarakter. Itulah kenapa kalau Bapak dan Ibu perhatikan di website kami sejak awal kami menulis nomor 1 visi misi kami adalah membangun SDM yang berkualitas dan berkarakter. Jadi bagi kami inilah yang terpenting. Inilah kenapa pada debat pertama kami sampaikan bahwa pendidikan vokasi Kota Kupang menjadi sangat penting. Pendidikan skill keterampilan. Kami akan membuat pelatihan skill 6 bulan untuk meningkatkan SDM ini menjadi smart people. Lalu ketika lulus kami akan berikan permodalan dan kami akan berikan evaluasi dan monitoring. Ini akan membuat smart people ini menjadi lebih matang. Pelatihan-pelatihan ini akan kami buat mulai dari bagaimana menjadi influencer yang baik, bagaimana belajar soal animasi digital, belajar digital marketing, sampai pelatihan-pelatihan sederhana seperti plumbing, bagaimana memasang water heater yang baik di hotel-hotel, juga bagaimana memasang electrical engineering, pintu-pintu kaca di mall. Semua pelatihan ini akan kami berikan. Kualitas guru juga akan kita tingkatkan. Jangan lupa kualitas guru akan menghasilkan output peserta didik yang baik, termasuk kesejahteraan para guru. Bahkan kompetensi ASN juga akan kami tingkatkan. Karena pada akhirnya yang menjalankan Smart City nanti adalah para ASN. ASN patut kita perhatikan kesejahteraannya dan kita tingkatkan kompetensinya. Pada Smart Economy, selain yang sudah klise dibicarakan soal digital payment, cashless, non-tunai, kami punya program unggulan. Yakni kami akan membuat sebuah website di Kota Kupang yang berisi lapangan pekerjaan yang ada di seluruh Kota Kupang. Baik pekerjaan dari pihak negeri maupun swasta, sehingga warga Kota Kupang dapat mengakses informasi lowongan kerja lewat website tersebut. Pada Smart Living kami akan membuat sebuah call center terpadu, jadi pasien ketika hendak ke rumah sakit bisa mengecek terlebih dahulu ketersediaan kamar di rumah sakit. Bapak Ibu tahu persis selama ini kalau pasien datang ke rumah sakit lalu kamarnya penuh, mereka harus berputar-putar. Padahal kegawat daruratan membutuhkan penanganan yang cepat. Pada Smart Living kami akan membuat sebuah call center terpadu berisi ketersediaan kamar di seluruh rumah sakit. Lalu kami juga akan mengadakan lomba-lomba festival hijau dan bersih green and clean agar supaya semua sektor bisa terlibat mengaktifkan ini. Pada zaman Pak Dan Adu dulu 2008, 2009, 2010 berturut-turut kita bisa mendapatkan kota Adipura. Terima kasih. Di bidang smart economy dan smart people ada 224.000 usia angkatan kerja produktif di Kota Kupang. Dengan percepatan NTT Youth Creative Hub, anak muda tidak akan lagi terpaku untuk bekerja secara kantoran. Akan ada lapangan-lapangan pekerjaan baru di bidang digitalisasi dan juga kreatif seperti web designer, digital marketing, dan lain sebagainya. Dan akan ada habit baru bagi anak-anak muda untuk bekerja secara remote working atau bekerja dari mana saja. Di bidang smart living, kami juga mau membangun kawasan RTH dan hadirkan taman-taman bermain sebagai ruang bersosialisasi masyarakat kota yang dilengkapi oleh pojok baca digital, wifi, toilet yang bersih, tempat sampah, fasilitas yang ramah akan teman-teman difabel, dan juga fasilitas olahraga, contohnya lapangan futsal, sehingga mulai dari kini anak-anak akan ditanamkan nilai gotong royong, teamwork, dan itu harus kita tanamkan sejak dini. Kami mau juga anak-anak di Kota Kupang punya tempat untuk bersosialisasi dan tidak hanya terpaku pada gadget. Di bidang smart government, kami punya command center. Nantinya akan ada satu ruangan di kantor wali kota yang terkoneksi dengan aplikasi yang Bapak dan Ibu bisa download di smartphone masing-masing. Sehingga Bapak dan Ibu bisa mengakses layanan publik dan mengadu
layanan publik lewat Baik, waktu comment habis. center Terima ini. kasih, Terima Bapak kasih. Christian dan juga Ibu Serena pasangan calon nomor urut